teman Santara semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Kita balik lagi di Kupas Tuntas Penerbit bersama tim bisnis analisnya Santara. Yeay! Oke teman Santara semuanya, kali ini aku udah ditemenin sama tim bisnis analis Santara. Mungkin teman-teman juga udah familiar sama wajah gantengnya ini ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Muhammad Fahad. Hai. Halo Mbak Rina. Halo Mas Fahad. Aduh ganteng banget, saya tertampar visualnya Mas Fahad ya. Aduh ya ampun. Gimana kabarnya Mas Fahad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kerjaan banyak kayaknya ya. Selalu. Makin banyak kayaknya bisnis-bisnis yang harus diseleksi gitu. Baik Mbak, Numpuk ya, numpuk. Semangat terus tim bisnis analisnya Santara ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin satu bisnis yang lagi listing nih, yaitu Cafe Brick. Cafe Brick ya. Mas Fah salah satu yang ini ya, memproses administrasinya Cafe Brick kan ya. Oke. Kita bakal nanya-nanya nih lebih dalam dari sudut pandangnya tim bisnis analis tentang Cafe Brick dan juga Cafe Swasta Mita tuh, yang baru kan. Oke, langsung aja. Nah, Mas Fahad, mungkin bisa dijelasin dulu nih awal mulanya. Kenapa sih akhirnya Cafe Brick bisa menawarkan sahamnya di Santara itu? Oke, jadi sebenarnya tuh Cafe Brick ini bukan penerbit baru Mbak, karena dulu di bulan Juni-Juli itu Cafe Brick sempat memang mau listing kan. Cuman kondisi saat itu kan masih COVID lagi parah-parahnya ya. Dan emang Cafe Brick ini kan sempat close di 3 bulan after COVID itu kan kemarin. Itu jadi Cafe Brick ini kita hold dulu buat listing. Nah cuman si owner ya, manajemennya itu kan punya layar sentuh. Layar sentuh yang kemudian bisa listing di Santara karena saat itu kondisinya memang tidak terlalu, impact-nya tidak terlalu terasa ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya sudah kenal lama dengan owner dan manajemennya dari Cafe Brick dan layar sentuh seperti itu. Oke, berarti sebenarnya yang punya layar sentuh sama yang punya Cafe Brick itu tuh saling kenal dan sebenarnya mereka saling, atau ownernya si Cafe Brick itu juga ngerjain layar sentuh gitu? Orangnya sama. Oh, ownernya sama? Orangnya sama. Oh, oke, ownernya sama. Nah, Mas, Cafe Brick ini kan punya banyak bisnis ya. Dia mau bikin cafe baru lah gitu. Terus dia kan juga punya coworking space tuh kan, Beehive. Itu mungkin bisa dijelasin sih, Mas. Bisnisnya itu tuh ada apa aja sih, dan dari masing-masing ini mungkin Mas Fat bisa ngejelasin plus minusnya gitu. Oke, dari Cafe Brick dulu ya, Mbak. Cafe Brick ini kan sebenarnya dia sempat jadi destinasi pariwisata hits di Jogja. Tahun berapa itu, Mas? 2017, 18, sampai 19 sih. Maksudnya emang udah 3 tahun berjalan dan itu memang sempat jadi wisata yang hits gitu kan. Karena emang konsepnya kan vintage London gitu ya. Yang sebelumnya belum pernah ada. Which is iya kan? Sebelumnya belum pernah ada gitu dong. Benar. Itu terus sempat hits, bahkan sempat orang yang datang ke situ tuh nanya, ini harga tiket masuk berapa ya gitu. Padahal kan nggak berbayar di Cafe Brick itu, cuma dia cukup beli makanannya atau minumnya di situ doang gitu kan. Dikiranya dia cuman kayak tempat pariwisata, tempat foto-foto doang gitu ya, bukan sebuah kafe ya. Iya betul, dari luar kota, dari luar pulau, bahkan emang datang yang penting buat ke Cafe Brick. Itu dikira itu tempat pariwisata. Seperti itu kan segmennya sangat luas Mbak. Ya kan, itu bisa untuk keluarga yang sedang berwisata, kemudian untuk mahasiswa untuk tempat spot selfie, kemudian bisa dijadikan untuk tempat prewedding, photoshoot. Nah kemudian si Cafe Brick ini membuat unit bisnis baru, yaitu Beehive Coworking Space, karena banyak permintaan sih sebenarnya, karena banyak mahasiswa juga di Jogja, banyak pekerja juga di Jogja yang butuh tempat untuk nugas dan bekerja. Sementara kalau mau nugas dan kerja di Cafe Brick itu terlalu crowded. Benar sih. Ya kan? Terlalu rame. Jadi ada space di belakang Cafe Brick ini yang kemudian dimanfaatkan oleh manajemen dijadikan sebuah coworking space. Seperti itu. Oke, berarti dua-duanya sekarang masih jalan ya Mas ya? Jalan dong. Oke, dan itu kan Cafe Brick itu kan dari yang setahu aku ya, dia sempat tutup
3 bulan karena pandemi kan. Itu termasuk sama yang BHV juga nggak sih Mas? Betul. Nah itu tuh terus dia mulai kapan lagi tuh Mas bukanya? Juni itu sudah mulai buka lagi deh. Oh, Juni kemarin ya. Oke. Berarti sempat bener-bener ini ya, dia kena banget ya berarti ya. Kena banget karena emang jadi apa ya, tourism place kan Mbak. Dan di waktu itu memang sedang ada pembatasan wilayah. PSBB ketat banget sih. Jadi daripada operational cost-nya tinggi dan nggak ada revenue yang masuk, jadi mereka memutuskan untuk kita close sementara. Terus kemudian mereka fokus ke layar sentuh. Oke. Ya layar sentuh dia cukup bagus ya kemarin itu ya saat pandemi ya. Alhamdulillahnya bagus. Dan udah report bulanan, laporan keuangan bulanan juga annualized yield-nya cukup bagus sih. Makanya itu juga yang jadi pertimbangan kita bahwa ini project pertama yang layar sentuh. Saat ini kan sudah sampai 85% lah. Cuma tinggal finishing ya yang di Magelang. Kemudian yang layar sentuh existing yang di Jogja pun juga direnovasi dengan sebegitu bagusnya kan Mbak Dina kalau cek di Instagramnya. Itu dan itu bisa ngasih revenue yang cukup banyak peningkatannya. Kemudian kemarin laporan 2 bulan terakhir juga annualized yield-nya meningkat terus. Itu kan yang kita lihat berarti emang mereka ini profesional gitu dalam menangani proyek. Bener. Berarti terus juga dengan pertimbangan karena ownernya sama dan juga dia berhasil bikin layar sentuh kayak gitu kan ya. Jadi kayak berarti dia juga emang kredibel gitu loh buat ngurusin Cafe Brick ini. Betul, gitu. Oke. Nah Mas Fat, itu kan Cafe Brick sama Beehive itu kan dalam satu lokasi ya. Itu manajemennya kayak gimana Mas? Oke. Mereka ini manajemennya sebenarnya satu atap Mbak. Jadi memang satu manajemen juga, cuman pengelolaan laporan keuangannya lain. Baru nanti reportingnya juga ada yang dikonsolidasi laporan keuangannya gitu. Kalau sekarang lebih ramai yang co-working space apa yang Cafe Brick ya Mas? Pasti Cafe Brick sih. Cafe Brick tertolong banget kemarin Agustus sempat ada long weekend. Iya. Kemudian Oktober. Itu Jogja rame banget sih itu. Long weekend, wah itu gila. Itu Jogja balik lagi kayak dulu kan Mbak. Iya. Di long weekendnya. Asli itu. Itu ngaruh banget di layar sentuh juga membludak. Di Cafe Brick juga saya ngelihat kan karena sering lewat juga kan, pas kesana, udah balik normal lagi gitu kan, parkirannya kan luas banget kan. Oke. Iya, waktu pas zaman kemarin long weekend, pokoknya setiap weekend ya di Jogja tuh rame banget sih emang. Parah ramenya tuh udah kayak bukan daerah gitu loh, ngerti gak sih Mas? Kayak udah kayak kan di awal-awal Covid kita sempat merasakan kalau weekend jadi Jogja yang berhati nyaman lagi. Iya, Jogja berarti nyaman lagi gitu. Tapi ketika sudah mulai reda, ini emang naik lagi sih pariwisatanya Jogja gitu. Makanya waktu pas Cafe Brick ini naik dan Swasta Mita ya yang baru itu juga naik, kayak aku punya sebuah kepercayaan gitu loh kalau ini bakal berhasil gitu. Karena aku lihat sendiri kan kita tinggal di Jogja kan ya. Jadi kita benar-benar ngerti gitu kalau pariwisata Jogja tuh emang naik terus gitu dan ramai. Optimis gitu sebenarnya ya. Nah Mas, ini nih yang menarik kalau misalnya kita ngomongin pariwisata Jogja, kita bakal ngomongin Swasta Mita yang baru ini nih ya kan. Swasta Mita bakal dibangun di Parangtritis ya, Pantai Parangtritis, di mana kita juga sama-sama tahu nih Pantai Parangtritis itu tuh satu-satunya pantai yang paling banyak dikunjungi wisatawan ya. Legend banget, kayak di Jogja nih pantai ada banyak banget gitu, tapi Parangtritis selalu jadi satu-satunya pantai yang paling ramai dikunjungi dan selalu jadi tujuan domestik maupun mancanegara kayak gitu, Jogja maupun luar Jogja kan ya Mas ya. Nah, tentang Swasta Mita ini sendiri Mas, gimana nih menurut sudut pandangnya Mas Fahad? Kalau kita ngomongin Swasta Mita ini sebenarnya menurut saya pribadi ya Mbak Dina, itu sangat menarik karena apa tuh menariknya Mas? Pertama kita tadi udah bahas dari segmennya dulu, ya kan, di Jogja pariwisata teramati, intinya itu. Yang kedua, kemudian konsep yang diusung, konsep yang dibawa oleh Mas Nur Syabib, owner dari Cafe Brick ini, itu sangat unik, ya kan. Beliau menggabungkan konsep Santorini-nya Greece ya. Agak-agak Bali juga sih sebenarnya. Iya kan. Jadi itu memang kombinasi banget sih. Dan ada joglonya, tapi beliau nggak menghilangkan budaya lokalnya bener-bener. Karena itu sering jadi pro kontra itu Mas, kayak wah Jogja nih kasihan ya, dia udah kehilangan darah Jogjanya gitu. Banyak banget itu, banyak yang bilang, tapi menurut aku sih enggak juga sih sebenarnya gitu. Mas Nur Syabib tetap masih mempertahankan kejogjaannya. Iya. Dia bikin joglo utama, bahkan filosofinya di depan. Jadi kalau memang orang mau masuk ke situ tuh tetap
budaya dulu yang pertama. Ya, memang benar. ada juga di situ, baru ketika masuk nuansanya akan lain tuh. Ada Balinya, ada Santorininya. Itu memang unik banget sih. Sebelumnya memang di Jogja kan sudah pernah ada yang konsepnya Santorini, cuma kebetulan kan lokasinya nggak di pantai. Sementara kalau Santorini kan benar-benar di pinggir pantai kan. Benar. Ini yang benar-benar mirip lah gitu. Dia agak-agak kayak di pinggir tebing gitu nggak sih? Ya kan ya? Jadi makanya namanya Swastamita Sunset Cafe and Resort kan. Iya benar. Itu spot sunset yang the best banget di Jogja. Bener banget, dan kalau misalnya teman-teman lihat 3D desainnya ya, itu udah jelas banget sih, bisa dilihat kayak itu cakep sih. Nggak sabar gitu loh, jadi. Gitu dan iya sih Mas, kan emang banyak banget yang jadi pertanyaan teman-teman Santara gitu kan. Paling banyak bertanya itu tentang kondisi pandemi dan kayak kenapa sih kok berani banget gitu loh bikin sebuah lokasi wisata di Parangtritis yang itu menurut aku juga emang cukup besar ya, sebuah decision yang cukup berani gitu untuk membuat sebuah tempat wisata sebagus itu ya, segede itulah di Parangtritis gitu. Nah itu menurut Mas Fad seperti apa itu Mas? Oke. Kalau menurut saya pribadi sih justru ini adalah momentum ya Mbak. Karena kan COVID ini udah hampir setahun Mbak, kita nggak ngerasa kan dari awal tahun kemarin, dari awal tahun ini udah akhir tahun. Ini adalah momentum sebenarnya, karena wisatawan di Jogja udah mulai kembali, ya kan? Kita proyeksikan pembangunan Swastamita ini kan 6 bulan, dan kita berasumsi juga 6 bulan ke depan ini kondisi akan semakin membaik. Kalau kita nggak mulai bangun dari sekarang, kita akan ketinggalan dengan yang lain, Mbak. Ini kan kita memanfaatkan momentum berarti ya. Ya kan ketika kita selesai bangun, nantinya udah siap tuh di kondisi saat itu nantinya. Jadi tinggal running dan kita tinggal menuai hasilnya. Gitu, benar, oke. Iya. Dan karena emang belum ada sih konsepnya kayak Swastamita di Jogja ini ya. Belum ada yang kayak gitu loh. Belum ada yang itu, karena menurut aku dia kayak totalitas banget gitu loh. Jadi belum ada yang kayak gitu di Jogja setahu aku. Nah, kan kalau di tempat wisata yang kayak gitu-gitu ya Mas, di Jogja itu kan biasanya suka dikenain HTM tuh kan, dan biasanya harga HTM-nya suka kayak 100.000 lah, berapa gitu kan, mahal lah ya gitu untuk warga Jogja gitu. Nah, sekarang kalau yang di Swastamita bakal dikenain HTM nggak sih Mas? Karena itu kan juga cafe juga ya, dia resto juga gitu kan, ada resort gitu. Betul, dikenakan Mbak, dan HTM-nya pun juga menurut saya untuk pertama kali dengar cukup tinggi ya gitu. HTM yang dipatokin oleh manajemen mereka itu di weekdays itu 50.000 dan di weekend itu 75.000. Oke. Tapi menurut saya ketika dipikir lagi, justru saya setuju. Pertama ya memang jelas untuk revenue stream ya. Yang kedua, kita memang harus membatasi segmentasi Mbak. Ya kan? Kalau segmentasinya itu kita bikin gratis terus segmennya semua orang datang, mohon maaf karena kan memang budaya di kita juga sedikit agak ngawur ya Mbak, anak-anak mudanya takutnya kalau memang dibikin semua orang bisa masuk akan merusak aset. Oke. Gitu kan. Kita ambil contoh di waktu Gupit deh, itu kan gratis, tapi kan tidak ada fasilitas apapun. Dan di sana semua orang kumpul jadi satu break di sana karena memang tidak dipatokan. Nggak difilter ya berarti. Ya kan. Jadi ya fasilitasnya cepat akan rusak gitu. Ya. Make sense. Oh ya benar juga ya Mas. Jadi kayak ada HTM ya, berarti mereka akan mendapatkan tempat yang sesuai, worth it lah ya. HTM yang dia bayar tuh worth it dengan apa yang dia dapatkan dan gitu. Dan nantinya juga manajemen sekarang sih sedang menggodok ya Mbak. Maksudnya HTM itu akan include dengan minum, makan dan minum sekalian apa enggak. Seperti kalau kita benchmark kan di South Shore yang baru kan di pantai di Wonosari kan seperti itu juga. Iya. Ada paketnya itu sedang digodok sih oleh manajemen. Oke. Jogja lagi rame banget sih ini wisatawan pada bikin gituan ya. Keren sih. Nah, kalau lahannya itu Mas, tuh sewa atau gimana itu Mas? Iya, ini yang menarik sih karena kemarin sempat jadi highlight ya. Lahan ini kesepakatan dengan landlordnya itu sewa Mbak. Ya kan, untuk sewa untuk durasi 20 tahun dengan termin pembayaran per 5 tahun. Ya kan. Namun selesai masa kontrak itu mereka membuat perjanjian bahwa nantinya landlord akan masuk dalam pemegang saham. Oke. Gitu. Jadi kan memang itu yang kemarin yang jadi isu ya. Banyak sekali investor yang memberikan insight bahwa seharusnya landlord masuk ke pemegang saham gitu agar asetnya menjadi aset PT. Nah itu juga akan dilakukan oleh manajemen Swastamita. Jadi memang
agar sustainability bisnisnya lebih terjaga kan. Oke. Karena kita juga sangat mendengarkan saran dan kritik teman-teman Santara ya, Mas Fahad ya. Yang memang masih sense, masuk akal dan applicable di bisnis tersebut. Dan memang win-win juga kan. Benar. Kan baik itu untuk penerbit, keberlangsungan usahanya dan hasil untuk investor. Betul banget. Terima kasih buat teman-teman yang selalu kasih saran dan kritik ya, Mas Fahad. Oke, Mas Fahad, kalau misalnya kita bicara pantai di Jogja nih kan, itu kan mereka banyak juga ya, di situ ada yang Watu Gupit tadi Mas Fahad bilang, ada South Shore yang baru, ada Queen of the South juga kan ya, kita sebut-sebut aja tuh mereka-mereka ini gitu kan. Mereka ini kan pendahulu nih kan, bikin gituan. Senior. Nah, Swastamita saya yakin apa sih dia bakal rame, dia bakal jadi highlight pariwisata gitu ya. Terus kayak saya yakin apa sih dia bakal jadi ya viral lah kayak gitu tuh pasti cepet banget viral kan ini di Jogja gitu kayak gimana caranya Swastamita ngadepin kompetitor tersebut gitu. Ini yang menarik Mbak Dina sebenarnya. Kalau saya pribadi sih memandang mereka ini atau destinasi wisata existing yang ada di Parangtritis itu bukan pesaing. Swastamita ini hadir sebagai pelengkap. Karena gini Mbak, ada Parangtritis di sana dengan pantainya, ya kan. Ada Queen of the South Resort lah, katakanlah, dengan segala fasilitas resort mewahnya dia. Kemudian di sekitar situ ada Gumuk Pasir dengan pasir hitamnya yang cuma ada 2 di dunia. Itu. Kemudian ada landasan pacu di Depok yang memang punya landasan pacu sendiri gitu. Dan masing-masing dari itu kan mereka punya hal yang tidak dimiliki oleh tempat lain kan. Jadi sebenarnya ini bukan saingan, saling melengkapi gitu kan. Oke. Kalau kita ngomongin South Shore agak lain Mbak, karena South Shore memang lokasinya sedikit lebih jauh dari Jogja kan bisa 2 jam. Kalau Swastamita kan 45 menit lah dari Jogja udah nyampe. Gitu. Jadi kalau kita balik ke pesaing, sebenarnya Swastamita lebih untuk melengkapi. Karena Swastamita juga memang menghadirkan fasilitas, kemudian tempat yang memang tempat lain nggak punya, gitu kan. Seperti ada tower yang nantinya pengunjung bisa naik ke tower situ di paling puncak, tower paling puncak, yang nantinya di situ akan dikasih teropong. Gitu. Jadi mereka bisa melihat di bawah tuh, mereka bisa ngelihat Queen of the South Resort, mereka bisa ngelihat Parangtritis, mereka bisa ngelihat Gumuk Pasir. Bisa Mas? Yes. Keren banget Mas. Keren. Gitu. Dan banyak kan Mbak Nina yang didapatkan pengunjung di Swastamita kan. Nggak cuman teropong kan gitu. Tapi ada resortnya juga. Iya benar. Kafe oke. Sunset ya, lihat sunset. Dan yang menarik Mbak, resortnya itu masih ada 6 rooms ya. Ada 6 rooms. Oh cuma 6 Mas? Cuma 6 karena eksklusivitas sih. Oh I see. Iya kan? Oke Mas, kalau kan dia ada di lokasi pesisir ya. Kalau misalnya ngejelasin tentang dampak lingkungannya ada nggak Mas? Oke. Hal-hal teknis seperti itu sebenarnya sudah dipertimbangkan dari awal oleh Mas Nur Sabib ya Mbak. Ya kan, karena kebetulan beliau juga mempunyai engineering consultant, ya kan, untuk pembangunan proyek-proyek besar juga. Dan memang dari awal itu kan sudah dipikirkan oleh Mas Nur dan sudah dibangun gitu. Jadi kan sekarang kalau kita ke sana itu sudah ada bangunannya, fondasi sudah jadi, dan sudah ada satu tower Swastamita yang putih biru, itu sangat kelihatan dari pantai. Jadi hal-hal teknis seperti itu memang sudah aman sih Mbak, dari aspek keamanan dan lingkungan. Ya, karena itu emang fondasi sih harus diselesaikan, itu fundamental gitu kan, karena dia emang di tepi pantai gitu kan, Parangtritis gitu. Nah Mas, sekarang kita pengen dijelasin nih penawaran dari Cafe Brick, Beehive sama si Swastamita ini. Mereka berarti kan jadi satu nih ya, pendanaannya kan berarti jadi satu atas nama PT-nya si mereka bertiga ini ya. Itu PT-nya beda-beda atau gimana sih Mas? Enggak, satu entitas. Oh, satu entitas semua ya, tapi sekali pendanaan ini kan langsung buat tiga-tiganya gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya butuh fundingnya berapa nih Mas? Terus saham yang dilepasnya berapa, sama mereka kita bakal dapat dividen berapa gitu? Total project cost mereka itu 6,1 miliar. 6,1 miliar itu 95% itu digunakan untuk pembangunan Swastamita. Ya kan? Yang 5% itu dibagi untuk renovasi
Cafe Brick, operasional cost awal untuk swasta mita, dan penguatan modal kerja, ya kan. Jadi udah seluruhnya. Kemudian swasta mita ini manajemen Cafe Brick, mohon maaf, itu melepas 49% sahamnya, seperti itu. Jadi sepenuhnya kan di batas maksimalnya 49% saham dilepas, dan dengan 49% dividen dibagikan kepada investor. Oke. Kemudian proyeksi annualized yield-nya itu antara 11 sampai 16 kalau nggak salah. 16% per tahun. Berarti teman-teman punya resort di Jogja ya. Punya resort di Jogja dan bisa dapat dividen 49% dari laba bersih. Betul. Oke. Nah Mas, kalau kita ngomongin tentang omsetnya nih kan, sebenarnya revenue streamnya si Cafe Brick ini tuh dari Cafe Brick dia jualan itu doang, dari jualan makanan gitu kan, sama si Beehive Coworking Space gitu. Tapi sebenarnya revenue stream dia tuh lagi dari apa lagi sih Mas? Banyak loh Mbak sebenarnya. Selain mereka emang cafe ya jualan makanan, coworking space juga untuk Beehive. Cafe Brick ini biasanya dipakai buat wedding, dipakai buat event ya. Event, kemudian dipakai buat photoshoot, untuk syuting bahkan itu bisa masuk sih di revenue streamnya mereka. Oke. Untuk yang swasta mita itu lebih banyak lagi revenue streamnya. Pertama kan tadi HTM, dari harga tiket masuk doang. Kemudian HTM kedua untuk yang tadi saya ngomongin tentang menara, yang tower, itu nanti akan ada HTM-nya juga 20.000 untuk satu kali naik. Kemudian ada dari cafe dan restonya, sama kemudian resort ya kan, itu juga cukup besar juga. Kemudian dari merchant, dari tenan, karena kan nanti di sana akan ada tenan, makanan dan merchandise, cindera mata, aparel seperti itu. Tapi itu semua di bawah swasta mita. Jadi kita nggak lempar ke pihak ketiga. Bukan kita open tenan buat orang lain, tapi itu semua dipegang sama swasta mita. Oh wow. Oke. Semuanya all in one ya. Yep. Semuanya all in one nih, Cafe Brick, Beehive sama swasta mita ini ya. Tadi kita udah ngomongin tentang peluangnya, Mas Fahad. Sekarang kita ngomongin tentang risikonya dong. Pasti kita mungkin Mas Fahad bisa ngejelasin dari sisi risikonya Cafe Brick ya kan. Cafe Brick sebagai salah satu cafe dan coworking space di Yogyakarta. Dia satu di antara ratusan yang ada di Jogja gitu kan, yang terkenal juga banyak gitu kan. Terus swasta mita juga, risikonya seperti apa yang kayak gitu. Silakan Mas. Resiko yang pertama muncul sih menurut saya resiko persaingan bisnis. Pasti kan. Tadi Mbak Dina bilang, apalagi Cafe Brick ya, hampir kayaknya setiap minggu tuh ada grand opening Mbak, cafe di Jogja itu. Iya benar. Ramai banget. Terus ini apalagi baru lagi. Iya. Gitu kayak itu salah satu persaingan bisnis di Jogja. F&B memang cukup ketat sih. Ketat. Working space juga banyak sekali juga di Jogja. Itu salah satu resiko di Cafe Brick ya. Cuman manajemen Cafe Brick juga sudah memikirkan strategi-strategi terkait itu kan, untuk selalu inovasi, untuk selalu mencoba untuk memasarkan dengan segala medianya. Itu untuk resiko yang sama, persaingan bisnis di swasta mita kan tadi kita juga sudah sempat membahas bahwa resiko persaingan bisnis di sana tidak terlalu besar karena swasta mita hadir untuk melengkapi kondisi pariwisata di kawasan Marangkritis, seperti itu. Kemudian resiko yang berikutnya terkait dengan sustainability, Mbak, ya kan. Dua-duanya baik Cafe Brick maupun swasta mita itu masih menggunakan mekanisme sewa, kan. Kemudian mitigasinya ya masih seperti biasa sih, dari manajemen berkomitmen bahwa akan terus memperpanjang sewa, ya kan. Dan di swasta mita pun sudah ada opsi bahwa nanti landlordnya akan masuk sebagai pemegang saham, yang mana kan itu nanti akan menjadi lebih safety, seperti itu. Kemudian resiko yang terakhir ini yang sebenarnya agak sulit untuk dimitigasi, yaitu resiko force majeure, Mbak, ya kan, terkait dengan COVID-19. Karena kan tahu-tahu ini sekarang COVID udah mulai lengang nih di Jogja, ya kan, udah mulai ekonomi udah mulai bergerak lah, gitu. Benar.
Tapi kita nggak tahu kan, maksudnya 6 bulan ke depan apa yang akan terjadi lagi tuh. Iya benar sih, dan kita tetap harus ngomongin itu kan ya, karena kita nggak pernah ngerti. Dan itu juga nggak cuma tentang bisnis ini aja ya, semua bisnis itu juga. Semua sih, itu semua. Itu makanya resiko force majeure itu juga ada gitu. Ditambah lagi resiko force majeure terkait dengan alam. Ya kan, kalau kita ngomongin swasta mita di kawasan pesisir pantai selatan yang track recordnya pernah di 2006 terjadi gempa besar. Iya benar-benar. Ya kan? Itu juga sudah dimitigasi oleh Mas Nur Syabib bahwa memang bangunannya emang didesain untuk tahan gempa. Oke. Kemudian kalau untuk tsunami sih sebenarnya bisa agak nggak terlalu worry ya, karena ini kan lokasinya di tebing yang cukup tinggi banget sih. Gitu. Jadi kalau memang tsunami pun amit-amit nauzubillahi min dzalik memang harus ketinggian gelombangnya di atas 100 meter. Itu udah ngeri kan. Kemudian Gunung Merapi yang kemarin sempat jadi isu karena sekarang statusnya sudah cukup siaga ya kemarin ya. Siaga kan. Gitu. Jadi itu juga resiko-resiko force majeure yang perlu untuk diamankan ya. Diamankan ya. Gitu. Oke. Ya yang penting sih kan itunya ya Mas ya, bangunannya itu ya, yang penting bangunannya udah. Iya sih, kalau itu insya Allah sudah siap. Oke, iya sih. As long as itu ada, sekiranya mungkin lebih bisa diminimalisir gitu loh risiko-risiko ke depannya kan, dan juga ada engineer yang bisa ngebantu si swasta mita gitu loh. Betul. Dan lebih enaknya tuh kalau Mas Nur Syabib ini memang semuanya kan memang di bawah beliau Mbak, yang mengerjakan timnya beliau sendiri. Dan seperti contoh di layar sentuh itu memang beliau langsung in charge di situ. Oke. Jadi maksudnya spesifikasi yang sudah beliau susun, sudah beliau buat itu dipastikan memang itu benar-benar diterapkan. Gitu. Karena memang beliau selalu di lapangan. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari risikonya ya, after all Parangtritis tetap jadi lokasi wisata yang sangat-sangat the best buat di Jogja menurut kita ya, sebagai orang yang tinggal di Jogja ya, yang sering ngeliat itu gitu. Oke, teman-teman semuanya, sudah banyak pertanyaan yang saya lontarkan ke Mas Fahad. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya, buat bisa memilih Cafe Brick, Beehive, dan swasta mita ini jadi pilihan teman-teman buat beli sahamnya ya Mas Fahad ya. Teman-teman bisa punya resort nih di Jogja ya, bisa punya resort, bisa punya cafe yang semuanya ini jadi ikon pariwisata ya, salah satunya ikon pariwisata Jogja gitu loh. Dan teman-teman bisa punya itu, bisa punya sahamnya, bisa punya resort, dan bisa dapat dividen 49% dari laba bersih. Asik gak sih gitu kalau bilang yuk ke resort saya yuk gitu. Ayo Mas. Jogja gitu. Asik ya. Asik banget. Bayangin lah kalau ngajakin saudara gitu kan, saudara ayo gitu, terus udah ke resort saya aja gitu. Kamu punya resort di Jogja? Yes, kan. Ada dong. Gitu. Ikut aja 0,1%. Yang penting kan punya sahamnya, punya itu bisnisnya. Anda punya bisnisnya itu. Owner kan? Owner. Membeli 100.000 juga jadi owner bisnis loh. Gitu sih. Saya punya resort di Jogja, udah ke resort saya aja yang kayak gitu. Gitu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat yang udah nontonin KTP dari awal sampai akhir, yang udah dengerin obrolan aku sama Mas Fahad. Dan teman-teman semuanya bisa ngelihat lebih lanjut, lebih detail tentang Cafe Brick dan swasta mita ini di prospektusnya, ada di aplikasi Santara. Juga bisa dilihat di grup Telegram yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa gabung ke situ, nanti bisa langsung ngobrol sama ownernya ya Mas Fahad ya. Teman-teman bisa nanya-nanya langsung sama ownernya tentang Cafe Brick dan swasta mita, semuanya bakal dijelasin lebih lengkap di situ gitu. Dan YouTube-nya Santara ini jangan lupa di-subscribe juga. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi tentang bisnis, boleh banget ditulis di kolom komen, nanti biar aku bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mas Fahad dan tim bisnis analisnya tentang pertanyaan teman-teman semua, nanti bakal kita jawab gitu. So, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita bakal ketemu lagi. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Penerbit selanjutnya. Dadah!